Selamat pagi, saya baru bangun. Sekarang sekitar jam 8:30 hari ini saya tidur cukup lama. Dan saya habis mandi. Dan kali ini saya mau bikin vlog yang sederhana tentang kehidupan saya di Ceko supaya kalian tahu bagaimana kalau di Ceko, apakah itu beda daripada cara bagaimana saya hidup di Indonesia. Dan saya hari ini tidak ada terlalu banyak rencana, tapi saya mau hari ini sedikit lebih aktif. Jadi ya kita lihat saja apa saja yang saya mau lakukan hari ini. Cuaca hari ini agak mendung karena sekarang sudah musim panas, dan minggu lalu sepanjang minggu itu sekitar 35 derajat. Jadi panas sekali. Dan kalau di Ceko biasanya setelah beberapa hari yang sangat panas, pasti ada badai dan hujan yang besar yang datang. Jadi tadi malam ada badai berpetir, dan sejak saat itu udara lebih dingin, lebih sejuk, dan sekarang mungkin sekitar 20 derajat, 22 derajat dan mendung. Kalau saya ada di Ceko, saya paling suka tinggal bersama adik saya dan keluarganya. Mereka tinggal di desa, tidak jauh dari kota Brno. Ini kamar yang mereka siapkan untuk saya, langsung di bawah atap. Kamarnya kecil, tapi untuk kebutuhan saya cukup. Dulu, waktu saya masih hidup di Ceko, saya terbiasa mandi pada malam hari sebelum tidur. Tetapi sejak saya tinggal di Indonesia, saya memang lebih suka mandi pada pagi karena itu membangunkan saya dan saya bisa langsung berkonsentrasi. Lalu saya sarapan. Hari ini roti dengan spread butter dan ham, buah apel dan pisang, dan tentu saja kopi susu. Di Indonesia saya biasanya minum kopi saset, tapi sejujurnya saya jauh lebih suka bikin kopi sendiri karena saya bisa atur gula. Apalagi saya sangat suka rasa susu yang segar, bukan susu bubuk. Biasanya saya sarapan sambil bekerja. Saya dapat pekerjaan baru di sebuah travel agency Ceko, tapi hanya untuk sementara ya. Dan saya bisa bekerja dari rumah, dan itu perfect. Dengan ini saya bisa menabung sebelum kembali ke Indonesia lagi. Sebelum siang saya minum teh. Saat ini saya paling suka teh chamomile. Di Ceko kami suka minum banyak jenis teh, tetapi kebanyakan dibuat dari bunga, bukan dari daun teh. Artinya teh herbal. Dan saya masak makanan siang. Hari ini saya pakai tahu dan bawang, sayur beku, cabai, dan kuskus. Resep ini sangat sederhana. Saya tahu di Indonesia kuskus tidak begitu populer. Itu sebenarnya makanan utama di negara-negara Maghreb di Afrika Utara. Tapi saya sangat suka itu. Itu dibuat dari butiran gandum semolina yang bisa dimatangkan dengan menuang air panas. Di beberapa supermarket di Ceko bisa beli tahu seperti ini. Yang ini rasa teriyaki. Terlihat agak berbeda daripada di Indonesia ya. Saya goreng sayur, tahu, daun bawang, dan cabai. Ketika kuskus sudah matang dan terlihat seperti ini, saya campurkan semuanya, tambahkan merica dan garam, dan goreng hanya sebentar saja. Ini sebenarnya sangat mirip nasi goreng, cuma tidak pakai nasi, tapi pakai kuskus. Makanan yang sederhana, gampang, hanya 10 menit sudah dibuat, dimakan. Dan habis ini nanti ibu saya mau datang. Kami mau kunjungi nenek saya, karena nenek saya kalau pada musim panas, dia biasanya, karena dia tinggal di apartemen di kota, jadi pada musim panas dia pindah untuk 2 atau 3 bulan ke kampung dan dekat danau. Dan di sana dia punya hanya seperti itu bukan rumah, itu sangat kecil, dan dia tinggal di sana sendiri. Dia punya banyak teman di sana yang dia ketemu hanya pada musim panas itu. Jadi karena kami sudah lama tidak ketemu, saya mau ke sana, dan saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana pedesaan di Ceko. Dan ini ibu saya yang nyetir, karena saya sudah lama tidak nyetir, tidak bawa mobil di Eropa, saya agak takut. Dan kalau kalian belum menonton video saya dan ibu saya dari tahun lalu, kalian klik di atas sini. Karena ibu saya waktu itu mencicipi teh dari Indonesia,
dan kami membahas banyak topik. Saya seperti mewawancarai dia tentang Indonesia karena dia juga pernah ke sana. Dan ya, jadi sekarang kami menuju rumah nenek, dan itu ibu dari ibu saya. Hoi baby. Jangan. Jadi hanya begini saja ini. Tempat ini sangat sederhana dan kecil. Di sini ada hanya satu kamar dan dapur kecil. Dan ya, itu cukup untuk nenek saya, itu cukup. Dia bisa hidup di sini, tinggal di sini selama 3 bulan. Ya, ini tidak cocok untuk dijadikan rumah yang untuk menetap. Ini hanya sementara. Karena kalau pada musim dingin, ini kan dibuat hanya dari kayu, jadi pasti dingin sekali di dalamnya. Umur nenek saya hampir 80 tahun, tetapi dia tinggal sendiri. Kami sering mengunjunginya, tetapi kebanyakan waktu dia habiskan hanya berdua bersama anjingnya. Fasilitas pondok musim panas seperti ini sangat sederhana. Di pondok ini ada shower dan kloset duduk siram, namun masih ada banyak orang yang punya hanya kakus di luar. Ini kan sangat biasa di Ceko, apalagi zaman lalu, waktu zaman komunis. Jadi orang Ceko dan orang Slovakia, waktu itu kan kami masih Cekoslovakia, mereka kan tidak bisa keluar ke luar negeri, karena itu memang tidak diperbolehkan. Jadi mereka bisa berlibur hanya di sini, di negara ini. Makanya mereka beli rumah-rumah kecil yang seperti yang nenek saya punya, dan mereka habiskan banyak waktu di sana pada musim panas. Sekarang itu masih populer juga karena mereka memang tetap punya rumah-rumah seperti itu. Tapi ya, kalau sekarang ya sudah bisa keluar negeri. Jadi ini mungkin terutama generasi yang tua yang masih mengikuti kebiasaan atau tradisi ini, bahwa mereka benar-benar pergi untuk 2 atau 3 bulan, pindah tempat, nanti pada bulan September atau Oktober mereka baru balik ke rumah mereka. Kebanyakan pondok musim panas terletak dekat danau, atau yang ini sebenarnya bukan danau tapi rybnik. Rybnik artinya kolam ikan besar. Orang bisa mandi, bisa juga jalan-jalan ke hutan mencari jamur atau berolahraga. Sejak saya kecil saya selalu ke sini karena nenek saya, dan waktu itu masih ada kakek saya, dia sudah meninggal. Mereka waktu itu sudah ada ini rumah di sini, jadi kami selalu ke sini menghabiskan musim panas di sini, mungkin hanya 1 minggu 2 minggu bersama kakek dan nenek. Dan kami sering mandi di sini di danau. Kalau sekarang airnya sudah agak kotor karena memang cuaca lebih panas daripada biasanya kalau pada bulan Juni, jadi cepat kotor. Menurut saya sudah tidak cocok untuk mandi, tapi itu kan kotor yang alami ya, itu hanya seperti hijau-hijau karena terlalu banyak ikan di dalamnya. Dan ya, ada orang yang masih mandi di sini juga, tapi ada banyak kegiatan yang lain yang bisa dilakukan di sini dan tempatnya sangat sepi. Hai bebek. Sekarang sudah sore, kami sudah pulang dengan ibu saya, dan saya mau cek ayam di kebun kami, dan saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kebun kami terlihat. Ayam ini sangat bahagia karena mereka bebas, mereka bisa jalan kemana mereka mau, hanya pada malam mereka dikunci di dalam kandang. Jadi mereka free dan mereka bahagia.
Dan mereka sangat suka ikut kami. Jadi kalau saya jalan begini, aduh, mereka langsung ikut. Dan lucu. Mereka seperti anjing, bukan ayam. Jangan ikut saya. Saya tidak pegang apa-apa. Kami ada banyak pohon berbuah. Ini misalnya pohon cherry. Ini juga. Tapi itu sudah jelek, sudah lewat, sudah tidak ada, jelek semua tahun ini. Di sana ada buah apel, ada beberapa pohon yang kecil, tapi pohon-pohon tua semua. Ada juga pohon plum dan beberapa buah yang lain. Dulu dalam video yang lain saya sebenarnya sudah pernah tunjukkan kepada kalian bagaimana terlihat kebun kami di sini. Ada banyak buah dan kalian bisa nonton video di sini, klik di link di atas. Menurut saya itu bagus sekali karena kami beruntung kami punya kebun seperti ini ya. Ini dulu rumah kakek saya dan nenek saya, dan sekarang adik saya tinggal di sini. Dia beruntung karena dapat kebun yang luas. Dan di sini di sebelah kami biasanya di sini ada kuda karena kami punya tetangga di atas sana yang punya beberapa ekor kuda, jadi biasanya mereka terlepas dalam sini dan itu bagus, itu terlihat sangat indah kalau seperti penuh kehidupan. Di sini ada beberapa fasilitas untuk anak-anak. Ponakan saya paling suka bermain di luar, jadi mereka punya kotak pasir, rumah mini, dan ayunan. Bagi kami sangat penting anak-anak selalu bergerak dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Nah, sore hari saya memutuskan pulang dengan ibu saya ke Brno dan menginap di apartemennya. Karena saya tinggal di Indonesia, saya rindu dan kami jarang ketemu. Jadi ketika saya ada di Ceko, saya sering menginap di rumah dia. Kami mampir ke toko, saya senang saya dapat tempe yang murah dan ada juga banyak jenis ikan yang lagi diskon. Misalnya salmon, forel, bakalau, dan lain-lain. Kami membeli pasta untuk besok siang dan pastry untuk sarapan. Karena kami sudah di apartemen ibu, jadi saya mau ganti baju. Dan sebentar lagi, sekarang sudah mau jam 7. Tapi masih terang. Dan sebentar lagi kami mau makan malam dan kami mau nonton seri. Sekarang kami lagi nonton Stranger Things. Jadi ya, masih tinggal beberapa episode. Di sini di belakang saya ada ini seperti perpustakaan kecil milik ibu saya, karena dia sangat suka membaca buku. Dan saya mau tunjukkan satu buku kepada kalian. Buku ini namanya Pasnarovniku, itu tentang Indonesia. Saya punya banyak buku tentang Indonesia. Ada juga dalam bahasa Indonesia, tapi ini dalam bahasa Ceko. Saya harus buka, buka begini. Dan ini tentang dua orang Ceko yang bernama Jiří Hanzelka dan Jaroslav Zikmund. Mereka dulu jalan-jalan naik mobil berkeliling dunia. Di sini ada peta, kita bisa lihat mereka jalan kemana. Ada di Afrika, ada juga di Amerika Latin.
Dan di sini di Asia lewat India sampai ke Indonesia, sampai ke Jawa, dan setelah itu mereka lanjut ke Jepang. Dan ini luar biasa, apalagi kan ini semuanya terjadi pada abad yang lalu. Itu keren. Jadi buku ini terdiri dari catatan mereka. Oh, di sini kita bisa lihat Sumatera, Jawa. Ini mereka. Keren. Mereka kan harus perbaiki mobil sendiri, urus semuanya sendiri. Bisa lihat catatan-catatan, bisa baca catatan-catatan mereka dari semua negara atau semua tempat yang mereka lewat. Ada Nias. Ada sangat banyak. Dan itu menarik sekali. Saya belum, oh di sini ada Bali. Saya belum baca buku ini. Belum ada kesempatan baca. Apalagi karena buku ini memang sangat-sangat tebal. Tapi memang keren. Saya pasti mau buat video tentang mereka berdua. Kalian mungkin pernah menonton video saya di mana saya membahas tokoh Ceko yang terkenal atau orang Ceko yang terkenal di dunia. Itu baru part 1 yang saya bikin. Dan mungkin nanti part kedua itu mungkin saya juga akan bahas mereka. Dan lihat di sini ibu saya punya 3 helm. Itu lucu. Dia sebenarnya pakai hanya 1, tapi saya tidak tahu kenapa dia harus punya 3. Banyak teman saya di Indonesia yang selalu naik motor, mereka bahkan tidak pakai helm sama sekali. Dan ibu saya punya 3, saya tidak tahu kenapa, tapi bagus karena aman. Sekarang baru jam 10 malam. Ya 10 kurang 10 ya. Dan ini belum gelap. Ya karena musim panas di Eropa. Aduh, saya paling suka ranjang ini atau tempat tidur ini di rumah ibu saya karena paling nyaman. Saya bisa tidur seperti bayi. Terima kasih kalian sudah menonton vlog ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah.